Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Baik, pada pertemuan ini kita akan memasuki bab kedua, yaitu berkaitan dengan usaha, energi, dan daya dalam mata pelajaran fisika. Bab 2 ini kita bagi ke dalam 3 pertemuan. Jadi dalam hal ini adalah pertemuan yang pertama. Nah, di sini pada kesempatan ini Bapak ingin mengingatkan kembali ya, agar kita sama-sama mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah, sebelum kita memulai materi ini, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kesehatan untuk kita semua dan pandemi ini segera berakhir dan kita dapat melaksanakan aktivitas pembelajaran secara normal. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya ya di sini Bapak ingin memberikan pantun buat kalian. Pergi ke hutan membawa tomat, untuk makanan si anak rubah. Ingatlah wahai sobat bahwa pelajaran fisika itu mudah. Nah, kita memasuki materi pertemuan pertama dari bab 2 yaitu usaha, energi, dan daya. Nah, materi ini yaitu berkaitan dengan usaha. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran usaha ya materi di bab 2 ini yaitu untuk menentukan besarnya usaha pada bidang datar. Ini adalah peta konsep pembelajaran di bab 2. Nah, di mana di sini ada energi. Ya, energi itu dipakai untuk melakukan usaha dan usaha persatuan waktu itu adalah daya. Energi terbagi atas energi potensial dan energi kinetik. Gabungan dari keduanya itu akan menghasilkan energi mekanik. Dan di dalam energi mekanik berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, apa itu usaha? Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian sering mendengar kata usaha. Nah, usaha adalah berbagai hasil aktivitas yang dilakukan untuk mencapai suatu hasil. Ya, contohnya ini kalian lihat ya, Valentino Rossi berusaha meningkatkan kelajuan motornya untuk menjadi juara dunia MotoGP. Nah, kalian pun bisa dikatakan melakukan usaha ya saat mendorong sebuah kotak yang terletak di atas lantai. Nah, besarnya usaha yang kalian lakukan itu bergantung kepada besarnya gaya yang diberikan untuk mendorong kotak dan besarnya perpindahan kotak tersebut. Nah, untuk memahami materi usaha ini, ya, mari kita lihat apa itu definisi usaha. Dalam fisika, usaha memiliki definisi yang lebih khusus. Jika kalian memberikan gaya konstan sebesar F pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sejauh S, maka usaha yang disimbolkan dengan huruf W yang dilakukan gaya tersebut dinyatakan dengan rumus sebagai berikut, yaitu rumus usaha adalah W besar sama dengan F besar dikali S, di mana satuan usaha adalah Newton meter atau Newton N kali M atau sama dengan Joule. Nah, dalam hal ini gaya atau force disimbolkan dengan F, itu satuannya itu adalah N, satuannya N. Kemudian displacement ya atau disimbolkan dengan S itu adalah perpindahan, satuannya M.
dan work ya disimbolkan dengan W, huruf W itu adalah usaha, satuannya N dikali M atau Joule. Jadi ini kalian perlu ingat ya, bahwa usaha itu adalah gaya dikali jarak atau F dikali dengan S. Nah, ini contohnya ya, apabila sebuah balok ya berpindah sejauh S karena gaya sebesar F, maka usahanya adalah W sama dengan F dikali S, atau W sama dengan, atau usaha sama dengan adalah gaya dikali jarak. Baiklah, di sini ada dua persyaratan khusus mengenai usaha dalam fisika. Yang pertama adalah gaya yang diberikan pada benda haruslah menyebabkan benda tersebut berpindah sejauh jarak tertentu. Oke, jadi bagaimana jika gaya tersebut tidak dapat berpindah? Kalian perhatikan di gambar 22 berikut ini, yaitu bahwa ada orang ya. Contoh orang ya, memberikan gaya sebesar F mendorong tembok. Tapi tidak terjadi perpindahan pada tembok. Nah, artinya S-nya itu tidak ada ya. Maka besarnya usaha sama dengan 0 ya, atau W sama dengan 0. Nah, karena kan rumus usaha adalah F dikali S. Jadi kalau F-nya ada ya, gayanya ada, tetapi perpindahannya tidak ada ya, maka usahanya adalah 0. Paham ya? Mudah bukan? Nah, berikutnya. Ya, agar suatu gaya dapat melakukan usaha pada benda, ya, maka gaya tersebut harus memiliki komponen arah yang paralel terhadap arah perpindahan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari perhatikan gambar 23. Nah, di mana di sini ada seorang anak menarik mainan dengan tali, ya. Ini seorang anak menarik mainan dengan tali sehingga gaya tariknya membentuk sudut alfa terhadap bidang horizontal dan mainan tersebut berpindah sejauh S, ya. Maka besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya F ini ya, itu rumusnya adalah W sama dengan F dikali cos alfa dikali S ya, atau usaha sama dengan gaya dikali cos alfa. Alfa itu apa ya? Alfa itu adalah sudut antara gaya dan perpindahan benda ya. Jadi sudut antara gaya ini F ya, sudut antara gaya F dan perpindahan benda yang arahnya horizontal, inilah alfa. Kemudian dikali dengan S. S itu apa? Jarak ya. Nah, jarak karena mainan tersebut berpindah sejauh S ya. Baik, untuk memahami materi berkaitan dengan usaha ini, mari perhatikan contoh berikut ya. Di sini ada sebuah benda ya yang beratnya 10 Newton ya, berada pada bidang datar. Nah, pada benda tersebut bekerja sebuah gaya mendatar sebesar 20 Newton sehingga benda berpindah dari titik A ya ke titik B itu sejauh 50 cm. Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut? Nah, jadi ini kalian perhatikan ya, ada sebuah benda beratnya berapa? 10 Newton. Kemudian ada gaya mendatar sebesar F sama dengan 20 Newton. Kemudian terjadi perpindahan dari titik A ke titik B sejauh S, yaitu berapa? 50 cm. Nah, maka cara menyelesaikannya ya di sini pertama sekali ya, kita harus tulis dulu ya nilai-nilai atau komponen yang diketahui. Nah, apa saja nilai yang diketahui? Ya, yang pertama di situ adalah berat benda. Disimbolkan dengan W kecil yaitu 10 Newton. Kemudian gaya. Gaya disimbolkan dengan huruf F yaitu 20 Newton dan perpindahan benda disimbolkan dengan huruf S
yaitu 50 cm. Nah, karena S ini satuannya meter, kita rubah menjadi 0,5 meter ya. Nah, yang ditanya adalah usaha. Nah, berdasarkan rumus bahwa usaha adalah gaya dikali jarak atau W sama dengan F dikali S, maka kita kalikan saja W sama dengan F-nya atau gayanya adalah 20 Newton dan jaraknya atau S adalah 0,5 meter. Maka usaha adalah 10 Newton meter atau sama dengan 10 Joule. Oke. Nah, untuk lebih memahami lagi ya, mari kita perhatikan contoh berikutnya ya. Sebuah gaya sebesar F sama dengan 3I tambah 4J Newton melakukan usaha dengan titik tangkapnya berpindah menurut R sama dengan 5I tambah 5J meter dan vektor I dan J berturut-turut adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu X dan sumbu Y pada koordinat kartesian. Nah, berapakah usaha yang dilakukan gaya tersebut? Nah, jadi dalam hal ini ya, ini adalah pada bidang vektor, yaitu untuk sumbu X itu disimbolkan dengan vektor I dan Y itu adalah vektor J. Nah, pertama sekali ya, kita harus tulis dulu nilai atau komponen yang diketahui. Ya, pertama adalah gaya. Gayanya diketahui ya. Berapa gayanya? 3I tambah 4J Newton. Kemudian perpindahan. Perpindahan disimbolkan dengan R. Berapa nilainya? 5I tambah 5J meter. Nah, yang ditanya apa? Usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Rumusnya apa? Rumus usaha adalah gaya dikali jarak atau F dikali S. Nah, dalam soal ini ya, jaraknya adalah sebesar R. Maka W sama dengan F dikali R. Nah, F-nya berapa? Kita masukkan saja nilainya. F adalah 3I tambah 4J Newton. Sedangkan jaraknya berapa? Ya, jaraknya adalah 5I tambah 5J meter. Nah, perkalian seperti ini ya, secara matematis bisa kita buat 3I dikali 5I ditambah 3I dikali 5J ditambah 4J dikali 5I dan ditambah 4J dikali 5J ya. Oke, hasilnya. Nah, di sini perlu kalian ingat bahwa untuk perkalian vektor I kali I sama dengan J kali J sama dengan 1 dan I kali J sama dengan J kali I sama dengan 0. Nah, maka dalam hal ini bisa kita tulis ya, 3I kali 5I sama dengan 15I ya, ditambah 3I dikali 5J. I kali J sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Ditambah 4J dikali 5I, J kali I adalah 0, berarti hasilnya adalah 0. Ya, kemudian 4J dikali 5J, ya 4 kali 5, 20 dikali J kali J, 1 ya, berarti 20 kali 1, 20J. Nah, di sini berarti 15I, 15 kali 1 adalah 15, tambah 0, tidak perlu kita tulis, ditambah 20J atau 20 dikali 1 adalah 20. Maka usahanya adalah 15 tambah 20 sama dengan 35 Joule. Paham ya anak-anak? Baik, untuk lebih memahami lagi materi usaha ini, perhatikan contoh berikut. Nah, sebuah balok bermasa 10 kg ditarik dengan gaya 50 Newton sehingga berpindah dari titik A ke titik B sejauh 8 meter. Jika alfa sama dengan 60 derajat dan gesekan antara balok dan lantai diabaikan, berapakah usaha yang dilakukan gaya itu? Baik, penyelesaiannya adalah pertama kita harus tulis dulu nilai-nilai atau komponen yang diketahui. Nah, kalian bisa perhatikan di gambar ini ya, bahwa massa benda atau disimbolkan dengan huruf M kecil ya, itu adalah 10 kg. Selanjutnya, besarnya gaya disimbolkan dengan huruf F besar, itu adalah 50 Newton ya. Nah, perpindahan benda atau S ya, simbolkan dengan S, itu adalah sejauh 8 meter dan sudut yang dibentuk adalah sebesar 60 derajat. Ya, maka
Baik anak-anak, sekian dulu materi usaha dalam bab usaha energi dan daya pada pelajaran fisika. Semoga materi ini dapat kalian terima dengan baik. Nah, sekian dulu yang Bapak sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sampai ketemu pada materi pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua.